Selamat pagi pemirsa, Fokus Berita kembali hadir menjumpai Anda pada edisi 19 November 2025 bersama saya, Ika Sufiani Matin dan juga rekan saya, Muhammad Fajar Ramdhani. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, penegasan kembali aturan berpakaian Islami di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Ponorogo menuai beragam tanggapan. Kebijakan yang bertujuan menjaga marwah kampus berbasis Islam ini memicu diskusi di kalangan mahasiswa dan dosen. Perdebatan utama berfokus pada batasan antara definisi pakaian yang sopan yang diwajibkan, juga ruang kebebasan berekspresi individu di ranah akademis. Kebijakan yang ditegaskan Rektorat UIN Ponorogo ini mengatur secara detail tata cara berpakaian bagi seluruh sivitas akademika. Dosen dan mahasiswa diwajibkan menggunakan busana sopan serta sesuai nilai Islami, seperti memakai pakaian longgar, penutup aurat, dan tidak transparan. Kendati begitu, sebagian mahasiswa menganggap penegasan ini perlu dikaji ulang agar tidak membatasi kebebasan berekspresi di lingkungan kampus. Sejumlah mahasiswa mengungkapkan mereka setuju dengan aturan berpakaian Islami, namun berharap implementasinya tidak terkesan memaksa. Di sisi lain, dosen menilai penegasan ini sebagai langkah penting untuk menjaga citra kampus Islam negeri yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Meski begitu, Rektorat menegaskan aturan tersebut hanya bersifat pengingat agar sivitas akademika senantiasa menjaga kesesuaian penampilan dengan norma Islami. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang bersama dua mahasiswa dari FUAD ya. Boleh kenalan Kak, namanya siapa? Namaku Wafi Rotuni Amah ya, dari KPI semester 5. Oke, kemudian Nama saya Mawar Dwi Kusmawati, jurusan KPI semester 3. Oke, siap. Kalau gitu nih aku pengen tanya ya, sekarang tuh lagi ada kebijakan ya di kampus 2, khususnya di Fakultas FUAD. Lantas bagaimana tanggapan kalian nih terkait masalah yang sedang terjadi ya, tentang kebijakan terkait tata cara berpakaian yang kurang diperhatikan sama mahasiswa sendiri. Menurut kalian tanggapannya seperti apa? Kalau menurut saya sendiri pribadi, sebenarnya kebijakan yang ada di FUAD ini sudah mendukung ya. Apalagi ini tuh kan universitas ya. Universitas itu juga berbasis Islam, makanya dan ini FUAD itu kan usuluddin, lebih ke Islamannya itu lebih menonjol. Maka kebijakan berpakaiannya Islami itu sudah bagus, sudah benar. Namun ada kebijakan itu mahasiswa itu kurang dalam menerapkannya, atau mungkin kurang edukasi, atau kurangnya sosialisasi mungkin dari fakultas sendiri kepentingnya berpakaian muslim, apalagi di wawasan atau di lingkungan kita yang berbasis Islam. Mungkin seperti ini, Mbak. Oke, siap. Ya, Terima kasih. ya. Kemudian tanggapan dari Ya, kakaknya? kalau saya sendiri juga setuju sama pendapat dari mbaknya, karena kan ini kan di lingkup universitas sendiri ya, yang dimana kita tuh seharusnya orang luar tuh nganggapnya kampus universitas tuh kan ya bagus, baik, Islamik. Nah, dari cara berpakaian itu kita dimulai untuk bersikap dan bertumbuh menjadi yang lebih baik. Nah, itu kenapa kok di lingkungan ke kampus sendiri ini mahasiswa tersebut masih jarang tidak menerapkan kebijakan ini, mungkin dari mahasiswa tersebut kurang adanya kesadaran, dan juga dari kampusnya sendiri, dari FUAD-nya sendiri itu kurang adanya rasa tegas dan juga konsisten dalam menerapkan kebijakan tersebut, yang dimana pihaknya sendiri itu sudah menerapkan kebijakan, tetapi jika melihat mahasiswanya belum menerapkan, tapi di kampusnya itu masih diam dan belum adanya konsekuensi yang lebih seperti itu. Oke, kalau begitu kira-kira nanti ke depannya harapannya seperti apa supaya penerapan kebijakan ini bisa berjalan dengan semestinya? Mungkin harapannya untuk kebijakan ini agar bisa berjalan lancar ya, untuk semua mahasiswa itu menerapkan kebijakan ini. Mungkin kita harus 1 minggu itu mungkin kita harus ada diwajibkan, bener-bener wajib kita itu bener memakai pakaian muslim, kayak semana kan kalau ini ada event hari santri ya kebetulan. Nah, tapi di hari-hari lain itu kita bisa seperti mewajibkan kita itu harus memakai baju muslim. Nah, jika tidak ada mungkin bisa dikenai sanksi ataupun peringatan terlebih dahulu, seperti itu, Mbak. Oke, siap. Mungkin ada tambahan dari kakaknya? Iya, ya itu tadi Mbak, seperti mungkin harus dari kampusnya sendiri harus lebih tegas, dan juga di mahasiswanya sendiri juga harus ada kesadaran, karena kan kalau ada kebijakan tanpa ada kesadaran dari diri sendiri ya percuma, seperti itu. Oke, siap. Terima Ya. kasih banyak atas Iya, waktunya. sama-sama. Oke, siap. Baik Ibu, izin bertanya terkait bagaimana tanggapan dan juga solusi yang akan Ibu berikan terkait permasalahan tata cara berpakaian yang kurang diperhatikan sama mahasiswa saat ini. Oke, dari saya,
Untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ya, tanggapan saya mungkin juga mewakili para dosen di fakultas ini ya. Karena menurut saya fenomena ketidakpedulian mahasiswa dan mahasiswi dalam berpakaian itu fenomena yang sangat disayangkan ya. Padahal berpakaian itu adalah etika, adab, di mana fakultas kita saja Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ya. Seharusnya dan sebaiknya mahasiswa-mahasiswi ini juga menjunjung tinggi nilai etika dan adab mereka, terutama ya melalui berpakaian. Nah, ketika kita penampilan berpakaian kita sudah mulai ditingkatkan, sudah lebih baik, itu adalah cerminan keilmuan kita, cerminan diri kita, cerminan juga nilai-nilai keislaman. Dan dengan kita berpakaian yang rapi, berpakaian yang baik, itu juga sudah menjunjung tinggi marwah fakultas ini, gitu, marwah lembaga ini seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi sangat disayangkan ya dengan adanya fenomena masih marak dan banyaknya mahasiswa-mahasiswi fakultas ini yang kurang mematuhi peraturan terkait adab berpakaian. Padahal dari fakultas ini ya, termasuk sudah disiarkan di media sosial, sudah banyak sekali kita up terkait adab berpakaian, dan itu beberapa kali, tidak hanya terkait konten ya, tapi juga dengan menggunakan flyer seperti itu. Baik Bu, bagaimana harapan Ibu untuk kedepannya supaya kebijakan tata cara berpakaian ini bisa berjalan dan juga diterapkan? Oke, kalau dari saya pribadi pasti yang utama dari kesadaran masing-masing mahasiswa ya. Tapi untuk menumbuhkan itu mungkin bisa melalui contoh terlebih dahulu. Sebenarnya kalau saya lihat dari dosen-dosen di fakultas ini, di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kita semua sudah berperan dan berusaha untuk memberikan contoh yang baik dari hal berpakaian. Ya, mulai dari misalkan untuk dosen yang perempuan berpakaian yang sopan, kerudung menutup dada, kemudian pakaiannya juga panjang seperti itu. Kemudian yang laki-laki juga bapak-bapaknya, para dosen yang laki-laki, beliau juga berusaha memberikan contoh yang baik ya, panutan, misalnya menggunakan kemeja, tidak menggunakan celana jeans dan sebagainya. Nah, itu dari situ kita sudah berusaha ya memberikan contoh yang baik, panutan yang baik untuk para mahasiswa-mahasiswi di fakultas ini. Nah, sekarang tinggal kesadaran mereka. Ya, mungkin orang itu bisa saja sadar atau mereka mengikuti peraturan jika ada reward. Mungkin salah satu solusinya ya, mungkin kedepannya kita bisa membuat sebuah reward atau kampanye kreatif mahasiswa terkait ada berpakaian ini gitu. Atau mungkin kita bisa memberikan reward bagi mahasiswa yang paling Sesuai penampilannya. yang paling sesuai penampilannya atau sesuai dengan adab berpakaian di fakultas ini. Nah, itu bisa saja menjadi ajang atau tata cara atau solusi ya, mungkin ya, atau solusi agar mahasiswa-mahasiswi di fakultas ini bisa mematuhi peraturan yang ada gitu. Pemirsa, keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berkarya dan meraih kemandirian. Hal ini dibuktikan oleh sekelompok penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dengan ketekunan dan semangat yang membara, tangan-tangan terampil mereka mampu menciptakan karya seni adiluhung, kain batik tulis yang indah dan bernilai jual tinggi. Lalu, bagaimana proses pelatihan dan pembuatan batik ini mampu membantu meningkatkan potensi serta kepercayaan diri mereka? Saksikan liputan selengkapnya. Inilah potret semangat yang tak pernah padam di salah satu sentra kerajinan Magetan, Jawa Timur. Di tengah keterbatasan yang dimiliki, puluhan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa mereka juga mampu berkreasi, bahkan menciptakan karya seni yang bernilai tinggi. Mereka kini aktif mengikuti pelatihan batik tulis, sebuah keterampilan tradisional yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran ekstra. Meski awalnya mengalami kesulitan, bimbingan intensif dari para instruktur membuat mereka cepat menguasai teknik mencanting. Hasilnya pun tak main-main. Motif batik yang mereka produksi memiliki ciri khas tertentu dengan detail yang rapi dan juga memukau.
Kegiatan ini terbukti efektif meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan harapan baru akan kemandirian ekonomi bagi para disabilitas di Magetan. Baik Bu, izin bertanya. Kurang lebih batik Singgatan ini sudah berdiri berapa tahun? Sekitar 10 tahun. Jadi batik ini berdiri sejak tahun 2015. Lumayan baru. Lama sekali. Kemudian dari tantangan yang Ibu rasakan sendiri seperti apa? Oh banyak Mbak. Jadi saya menemukan karakter-karakter yang unik di sini. Karena kan di sini tempatnya berkumpul teman-teman kita yang istimewa. Ada yang visual tuli, ada yang intelektual, ada yang tunadaksa plus intelektual. Jadi tantangannya itu kita harus bisa memahami karakter mereka. Satu itu, yang kedua tantangan itu dari saing-pesaing kita. Jadi kalau dulu awal-awal kita berdiri, pembatik di Magetan itu baru beberapa aja. Sekarang sudah ada 65 lebih pembatik di Magetan. Jadi tantangan kita ya kita harus bisa bersaing, kita bersaing dengan mereka. Walaupun yang bekerja ini misalnya anak-anak istimewa, tapi kita harus bisa menunjukkan kalau karyanya mereka itu bisa bersaing. Dan itu berat enggak? Karena ya itu tadi, karena karakternya mereka itu istimewa, perlakuan mereka juga harus istimewa, dan kadang juga nyebelin, kadang juga nyenengin, kadang juga ngangenin. Tadi mbaknya kan juga sudah berinteraksi dengan mereka, jadi sedikit banyak kan tahu bagaimana mereka. Iya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Semoga tambah sukses, Amin. kemudian diberikan keikhlasan, kesabaran ya. Amin. Dalam mendampingi. Siap. Siap. Terima kasih banyak Ibu Nus. Sama-sama. Pemirsa, sebuah kedai es krim yang sebelumnya viral di Yogyakarta, kini hadir di Ponorogo. Kehadirannya langsung menarik perhatian warga, terutama anak muda yang ingin mencicipi manisnya es krim dengan tekstur yang lembut dan harga yang terjangkau. Selengkapnya dalam laporan berikut. Inilah Seventeen's Ice Cream, kedai es krim yang sebelumnya viral di Yogyakarta dan kini resmi membuka cabang di Ponorogo. Beralamat di Jalan Anggrek, Desa Bangunsari, tempat ini langsung menjadi jajanan favorit masyarakat sejak hari pertama dibuka. Dengan ciri khas tekstur es krim yang lembut dan pilihan rasa yang beragam, Seventeen's Ice Cream menarik minat para pengunjung. Harganya yang ramah di kantong juga menjadi daya tarik tambahan, sehingga banyak sekali anak muda datang untuk sekedar jajan atau mengabadikan momen di media sosial. Banyaknya pengunjung setiap hari membuktikan bahwa tren kuliner viral masih sangat digemari. Pemilik menyampaikan bahwa cabang di Ponorogo dipilih karena tingginya minat pemuda terhadap kuliner kekinian. Pemirsa, kerupuk puli yang menjadi makanan tradisional khas Madiun ternyata masih bertahan dan terus diproduksi oleh warga di Kelurahan Melilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Produk ini kini menjadi salah satu olahan yang paling banyak dicari, baik untuk konsumsi harian maupun untuk oleh-oleh. Selengkapnya kita simak dalam laporan berikut. Inilah UMKM kerupuk puli yang dibuat secara tradisional. Kerupuk ini terbuat dari olahan beras yang dihaluskan, dicampur bumbu, dicetak, lalu dijemur hingga kering. Warga setempat masih mempertahankan cara manual dalam memproduksi kerupuk puli tersebut, mulai dari penggilingan beras hingga penjemuran menggunakan sinar matahari. Menurut mereka, cara tradisional dipercaya mampu menjaga kegurihan dan juga tekstur renyah kerupuk puli. Tak hanya untuk konsumsi harian, kerupuk puli ini juga banyak dipesan dari berbagai wilayah, harganya terjangkau, dan daya tahannya cukup lama. Beberapa pemuda setempat juga mulai memasarkannya melalui media sosial. Kerupuk puli ini menjadi salah satu produk UMKM yang masih konsisten dipertahankan warga melalui proses manual dan juga resep turun-temurunnya. Baik, selamat siang Mbak Wanda. Izinkan saya sebagai reporter untuk mengajukan beberapa pertanyaan.
Kira-kira tentang usaha ini sejak kapan telah berdiri? Usaha ini berdiri sejak tahun 2014. 2014. Ya. Baik. Kenapa jenengan milih untuk berusaha dengan keripik puli? Pertama, saya memilih untuk bahan makanan. Bahan makanan karena kalau bahan makanan itu gini dek, bahan makanan itu dimakan habis, dan kalau bahan makanan itu kan kita kan kalau udah habis beli lagi. Terus kenapa kalau saya ambil kerupuk puli? Karena penjualan di pasar itu cenderung ke kerupuk puli, karena kerupuk puli itu kan kerupuk beras. Orang Jawa identik kan kebanyakan suka yang kerupuk beras gitu kan, bukan kayak kerupuk Bandung. Karena orang Jawa dan ilate wong Jawa itu kan identik ke kerupuk beras, makanya saya ambil kerupuk puli. Oke. Berarti targetnya pemasarannya kepada orang-orang Jawa ya? Ya, seluruh Indonesia sih di targetnya. Cuma kan kebanyakan orang yang makan kerupuk itu orang menengah ke bawah. Dan mungkin kalau orang menengah ke atas kan ya, kalau kita kan gimana ya, maksudnya kita itu buat yang bisa dimakan para orang yang semua bisa beli gitu mas. Semua kalangan gitu ya. Terus kira-kira nih, ketika memulai usaha, Mbak mulai dari modal berapa? Kalau dulu sih mulai modal usaha sekitar 50 juta. 50 juta. Ya, itu tahun 2014. 2014. Kerupuk puli ini berasal dari Lumajang deh. Pertama saya ke Lumajang, terus saya belajar di Lumajang sekitar 1 bulan. Terus saya ke Madiun. Akhirnya saya buat di Madiun sini. Pertama di Madiun itu yang buat saya. Pertama kali di Madiun. Ketika sudah berusaha itu mulainya dari mana? Apakah langsung besar atau Nah, langsung semua step by step. Step by step, mulai dari 2014 itu saya masih mempekerjakan cuma 3 orang. Semakin lama, semakin tambah. Sekarang alhamdulillah mengerjakan hampir 40 lebih. 45 kan. Oke. Insyaallah. Kalau soal kerupuk puli nih, itu tuh kira-kira apakah kan biasanya kalau makanan ada rasa-rasa nih atau kerupuk pulinya apa? Seperti Enggak, apa? kalau kerupuk puli itu cenderung kerasa bawang. Kan cenderung yang gurih. Kalau rasa-rasa enggak. Berarti cuman original saja ya. Original saja. Jadi lalu bahan bakunya? Bahan bakunya tapioka sama tepung terigu. Sebenarnya kalau orang nih lihatnya kerupuk puli beras, cuma sebenarnya itu dari tapioka sama tepung terigu. Nah, yang membuat itu menjadi beras itu karena tekstur berasnya dari mesin. Dari bisa. Kalau tentang cara pengolahannya bisa ceritakan, Mbak? Ya, cara pengolahan kita olah dulu hari ini kita olah di tepung diolah, terus direbus, nanti sore baru dibelah, itu besok pagi baru bisa digiling. Habis itu ya dijemur. Oke, penjemurannya berapa hari? Kalau panas gini ya dek ya, mungkin setengah hari udah. Setengah hari? Iya, setengah hari udah selesai. Langsung packing? Iya, langsung packing. Kering packing. Distribusinya kemana saja? Sudah mencapai mana saja? Kalau saya Jakarta, terus Jiri, Sukabumi, Semarang. Kalau sehari kira-kira bisa memproduksi berapa? Sehari sekitar 8 kintal. 8 kintal? Ya. Berarti 1 bulan sekitar... Kalau 1 bulan, kalau 1 hari itu bisa memproduksi 320 pak. Itu 1 hari. Kalau 1 bulan ya, kalau di sini minggu libur. Oh, minggu libur. Jadi ya 320 pak itu kalau jam kerjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi 1 minggu ya 320 dikali 6 itu berapa? Dan ya itu pokoknya di sini tiap hari Minggu libur. Sangat baik sekali ya. Kalau gitu, kalau boleh tahu omset nih berapa?
per Hari ya? minggu ya, bisa per hari, per minggu, dan Kalau per per bulan? hari mungkin omsetnya sekitar 40 sampai sekitar 15 juta nanti 15 juta Ya. satu hari. Iya. Oke. Berarti kalau dikali 1 bulan sekitar Ya dikalikan aja. sangat-sangat banyak ya, Masya Allah. Baik, untuk penjualan ini Mbak, kira-kira kerupuk puliang itu dijualnya itu per pack ya? Ya per pack. Satu pack itu 40.000. 40.000. Oke. Baik, terima kasih Mbak Wanda atas waktunya. Pemirsa, berita kerupuk puli tadi sekaligus mengakhiri Fokus Berita pada sesi kali ini. Nantikan berita lainnya hanya di Fokus Berita. Saya Muhammad Fajar Mdoni dan rekan saya Ika Sufiani Matin. dan tim redaksi yang bertugas, kami pamit undur diri dan Sampai sampai jumpa. jumpa.